Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum rapat pada siang hari ini, kita mulai dan saya perkenankan untuk membuka rapat dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya. Jadi terima kasih. Semoga rapat pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Selanjutnya rapat akan dipimpin oleh pimpinan saya yaitu Ibu Sela Puspamareta, SEMM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih juga atas kesempatannya ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekretaris saya juga. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh manajer divisi yang telah hadir pada rapat siang hari ini, yakni rapat hari ini adalah evaluasi hasil penjualan produk terbaru kita. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu pada siang hari ini, saya akan meminta pada manajer divisi, khususnya manajer pemasaran, Ibu Maimunah, dan selebihnya manajer produksi, keuangan, dan juga manajemen. Baik, untuk yang pertama kepada manajer pemasaran yakni Ibu Maimunah, bagaimana perkembangan pemasaran produk kita selama 3 bulan terakhir ini? Bisa tolong dijelaskan Ibu Maimunah? Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Sela. Di sini saya akan melaporkan kegiatan pemasaran kita selama 3 bulan terakhir. Nah, jadi permasalahan yang saya alami, volume penjualan kita itu menurun sebanyak 25% dari evaluasi terakhir yang kita lakukan 3 bulan yang lalu. Tunggu Ibu Maimunah, bagaimana bisa volume penjualan kita turun sebanyak 25%? Bisa tolong dijelaskan penyebabnya Ibu Maimunah? Baik Bu Sela, jadi turunnya volume penjualan kita itu disebabkan oleh demotivasi, di mana para karyawan itu mulai tidak semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dan review dari pelanggan juga kurang baik. Begitu ya Ibu Maimunah. Lalu apakah ada kendala yang lainnya? Untuk sejauh ini sih dari hasil pengamatan saya sebagai manajer divisi pemasaran hanya itu saja Bu. Oke, baik. Saya tampung terlebih dahulu ya, Ibu Maimunah. Selanjutnya, saya persilakan kepada divisi manajemen. Apakah ada kendala yang dialami selama 3 bulan terakhir? Terima kasih, Bu Sela. Saya akan menjabarkan masalah yang tim saya alami. Saya sependapat dengan manajer pemasaran di mana terjadinya demotivasi pada karyawan sehubungan dengan tim saya yang selalu berinteraksi dengan para pekerja. Tim saya dapat menyimpulkan bahwa terdapat 70% individu yang jenuh dan stres dengan pekerjaannya. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Yulika atas penyampaiannya. Yang saya tangkap juga tidak jauh ya dengan yang dialami oleh Ibu Maimunah. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu saya lanjut kepada divisi produksi. Apakah ada kendala yang dialami selama melakukan tugas produksi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi baik Bu Sela, di sini saya akan menyampaikan kendala dari tim saya, yaitu sering terjadi kesalahan kecil dalam memproduksi barang. Mungkin seperti itu. Tunggu Bapak Zian, maksud dari masalah kecil itu seperti apa ya yang dialami oleh tim produksi? Terkadang tim produksi saya itu salah dalam memotong ukuran kain. Nah, jadi hal ini tuh dapat berdampak pada pengeluaran perusahaan. Terus juga hal ini disebabkan oleh mungkin kurang fokusnya karyawan dalam menjalankan pekerjaan. Oke, baik, terima kasih Bapak Zian atas penyampaiannya ya. Kita sepakati pada rapat hari ini untuk solusi akan kita bahas dengan semua manajer setelah menyampaikan semua masalahnya ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan kembali kepada divisi keuangan selanjutnya. Apakah ada kendala yang dialami selama 3 bulan terakhir?
Baik, sebelumnya terima kasih Bu Sela. Untuk kendala pada divisi keuangan yaitu menurunnya pendapatan perusahaan, sehingga laba selama 3 bulan terakhir tidak mencapai target. Hal ini berhubungan erat dengan kinerja tim produksi yang terkadang melakukan kesalahan dalam pemotongan kain. Oke, terima kasih Bapak Iza atas penyampaiannya ya. Baik, saya cukupkan ya untuk semua manajer atas penyampaiannya masalah yang dialami ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menjabarkan beberapa masalah yang terjadi pada perusahaan kita tentunya. Yang pertama adalah penjualan turun sebesar 25%, seperti itu ya. Lalu ada karyawan stres, kesalahan produksi akibat kurang fokus, dan juga ada laba yang tidak mencapai target dan semua mengarah pada demotivasi karyawan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, sebetulnya kita semua tahu ya apa itu demotivasi ya Bapak Ibu. Demotivasi adalah kondisi perasaan di mana kita merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan menyerah untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ditambah masa pandemi sekarang itu masih berlangsung dan juga kita ketahui beberapa minggu ini COVID-19 juga melonjak naik ya. Jadi perusahaan kita juga masih tetap menggunakan metode hybrid di mana ada aktivitas yang dilakukan di rumah. Maka dari itu saya akan menjabarkan beberapa solusi yang sekiranya dapat menambah atau dapat memperbaiki masalah-masalah yang ada di perusahaan kita. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk solusi saya yang pertama, di sini ada membangun lingkungan kerja yang menyenangkan dengan cara mendekorasi dan juga mengubah tata letak meja ataupun tata letak furnitur yang ada di perusahaan kita. Yang jelas di sini divisi yang bersangkutan tak hanya satu divisi saja ya, melainkan semua divisi yang bersangkutan untuk melayout kembali atas dekorasi. Kemudian ada juga yang kedua adalah saya akan memberikan bonus dan reward kepada karyawan yang berhasil mencapai target. Dan yang ketiga dari saya adalah membangun komunikasi itu juga penting ya Bapak Ibu sekalian, di mana hal tersebut itu juga dapat meningkatkan semangat kerja karyawan tentunya, karena karyawan itu akan merasakan semangat jika karyawan tersebut merasa dekat dengan atasan ya, terutama kita ya Bapak Ibu sekalian, karena karyawan itu dapat merasa dipedulikan dan karyawan itu akan merasa lebih nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Bukan begitu ya Bapak Ibu sekalian? Lalu apakah ada pendapat lain dari Bapak Ibu sekalian? Baik Bu Sela, saya ingin memberikan sedikit masukan. Bagaimana jika kita juga membuat program training ya. Nah ini tuh untuk meningkatkan potensi karyawan agar karyawan tuh dapat mengembangkan potensinya. Dan tentunya ini juga akan berguna untuk perusahaan kita, agar karyawan tuh menemukan apa yang potensinya dalam diri masing-masing. Saya juga sependapat dengan saran dari rekan Maimunah. Lalu saya juga memiliki saran, yaitu melakukan kegiatan outing seperti outbound untuk mempererat hubungan antara karyawan, di mana kegiatan ini juga dapat menyegarkan pikiran karyawan. Dan saat bekerja kembali, mereka merasa lebih semangat. Baik, permisi Bu Sela, di sini saya juga memiliki masukan. Jadi bagaimana kalau kita ini juga mengapresiasi gitu kinerja karyawan? Karena menurut saya dengan memberikan apresiasi ini terhadap karyawan secara tidak langsung kita ini dapat menanamkan juga rasa sense of belonging karyawan terhadap perusahaan. Nah, jadi hal ini tuh dapat membuat karyawan merasa betah juga untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Mungkin itu aja. Oke, baik. Saya rasa juga cukup ya solusinya dari rekan
Bapak Ibu sekalian, dan saya rasa juga masukan dan sarannya juga sangat luar biasa sekali ya dari Ibu Maimunah, Bapak Iza dan juga Bapak Zian. Dengan adanya saran dan masukan tersebut, saya akan tampung terlebih dahulu dan saya pertimbangkan kembali mana yang lebih efektif bagi perusahaan kita. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin rapat hari ini saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu telah datang atau telah hadir pada rapat siang hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya tentunya. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator saya sekaligus sekretaris saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Sela. Jadi saya akan menyimpulkan hasil rapat pada hari ini, yaitu yang pertama, permasalahan yang dialami oleh divisi pemasaran, yaitu dalam penjualan itu turun dari 25% karena karyawan itu mulai tidak semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dan review dari pelanggan juga kurang baik. Yang kedua, dari divisi manajemen, yaitu karyawan itu jenuh dan stres dengan pekerjaannya. Yang ketiga, dari divisi produksi, yaitu kesalahan produksi akibat kurang fokus. Dan terakhir, dari divisi keuangan, yaitu laba tidak mencapai target dan semua permasalahan itu mengarah pada demotivasi karyawan. Lalu solusi yang dapat dilakukan itu yang pertama, membangun lingkungan kerja yang menyenangkan. Kedua, memberikan bonus atau reward. Tiga, membangun komunikasi yang baik dan menyenangkan. Yang keempat, membuat program training. Kelima, melakukan kegiatan outing seperti outbound. Dan keenam, mengapresiasi kinerja karyawan. Jadi kita akhiri untuk rapat evaluasi hari ini. Sebelum mengakhiri rapat, kita sebaiknya untuk berdoa dulu sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Baik, peserta rapat dapat meninggalkan ruangan Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya izin live terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Selamat Baik, Bu. siang. Ya, selamat siang Bu Sela. Terima kasih.